Selamat siang, selamat bertemu dalam saluran Science Education, Traditional Technology, Science, Technology, Educational, and Mathematics. Kali ini menampilkan teknologi sederhana. Pada 500 tahun yang lalu sudah dimulai penetasan telur bebek dengan menggunakan sekam atau gabah. Mari kita saksikan tayangan berikut. Terima kasih. Ditaruh di dalam besek yang dibuat dari bambu karena sifatnya lentur dan menyimpan panas, dan meri satu yang lainnya berada dalam satu kelompok sehingga terjadi pertukaran panas yang efisien diantaranya, dan memberi makan dengan disemprot masih beras yang sangat lembut sehingga mereka belajar makan di atas teman-teman. Dan inilah teknologi sederhana tapi prinsipnya sangat luar biasa. Ini telah dilakukan hampir 500 tahun yang lampau. Meri ini dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Semuanya dapat hidup 3 hari sebelum bisa makan, dan hal itu bisa terjadi karena di dalam sel telurnya sudah tersedia cadangan makanan sehingga mampu bertahan 3 hari tidak makan, dan hal itu tidak terjadi pada manusia. Jadi dalam status bayi, manusia statusnya paling lemah, kalah dengan potensi anak bebek atau meri. Itu yang dapat kita ambil dari pemahaman ini. Perhatikan tahapan penetasan telur. Usaha menetas itu datang dari dalam. Faktor luar hanya berpemanasan stimulus dan mereka mulai merasakan. Jadi di sini tidak bisa ditafsir di lahir paksa atau sesar. Karena lahir paksa sesar itu sebenarnya meri ini belum siap alat pernapasnya untuk menghadapi dunia luar. Jadi tidak bisa meri dipaksa lahir sesar seperti pemaksaan pada manusia lahir sesar karena rasa takut dan kepentingan
lainnya. Dan secara alamiah beginilah proses kelahiran itu, yaitu membelah lapisan cangkangnya, dunia internalnya, kemudian masuk ke dunia yang lebih luas. Ini prinsip belajar tentang kelahiran pada meri. Meri yang sudah besar dipisahkan, jantan betina, yang kuning akan menjadi bebek yang putih, dan itu kelihatan sisa-sisa dari pemekasannya, dan ini sudah siap untuk dipasarkan umur 5 hari. Mereka masih bisa bertahan dan kemudian dibawa ke pasar. Ini teknologi menggunakan skan sebagai alat penanas. Skannya dijemur terlebih dahulu, kita menyimpan memori matahari, dan selanjutnya memori matahari itu digunakan untuk mengurangi telur, dan ada proses lebih luar biasa. Ditaruh di dalam besek yang dibuat dari bambu karena sifatnya lentur dan menyimpan panas, dan meri satu yang lainnya berada dalam satu kelompok, sehingga terjadi pertukaran panas yang efisien diantaranya, dan memberi makan dengan disemprot masuk beras yang sangat lembut, sehingga mereka belajar makan di adalah teman-temannya. Dan inilah teknologi sederhana tapi prinsipnya sangat luar biasa. Ini telah dilakukan hampir 500 tahun yang lampau. Meri ini dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Semuanya dapat hidup 3 hari sebelum bisa makan, dan hal itu bisa terjadi karena di dalam sel telurnya sudah tersedia cadangan makanan, sehingga mampu bertahan 3 hari tidak makan. Dan hal itu tidak terjadi pada manusia. Jadi dalam status bayi, manusia statusnya paling lemah, kalah dengan potensi anak bebek atau meri. Itu yang dapat kita ambil dari pemahaman ini. Meri yang sudah besar dipisahkan, jantan betina, yang kuning akan menjadi bebek yang putih, dan itu kelihatan sisa-sisa dari pemekasannya, dan ini sudah siap untuk dipasarkan umur 5 hari. Mereka masih bisa bertahan dan kemudian dibawa ke pasar. Ini teknologi menggunakan skan sebagai alat penanas. Skannya dijemur terlebih dahulu, kita menyimpan memori matahari, dan selanjutnya memori matahari itu digunakan untuk mengurangi telur, dan ada proses lebih luar biasa. Ditaruh di dalam besek yang dibuat dari bambu karena sifatnya lentur dan menyimpan panas, dan meri satu yang lainnya berada dalam satu kelompok, sehingga terjadi pertukaran panas yang efisien diantaranya, dan memberi makan dengan disemprot masuk beras yang sangat lembut, sehingga mereka belajar makan di adalah teman-temannya. Dan inilah teknologi sederhana tapi prinsipnya sangat luar biasa. Ini telah dilakukan hampir 500 tahun yang lampau. Meri ini dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Semuanya dapat hidup 3 hari sebelum bisa makan, dan hal itu bisa terjadi karena di dalam sel telurnya
sudah tersedia cadangan makanan sehingga mampu bertahan 3 hari tidak makan. Dan hal itu tidak terjadi pada manusia. Jadi dalam status bayi, manusia statusnya paling lemah, kalah dengan potensi anak bebek atau meri. Itu yang dapat kita ambil dari pemakaman ini. Penetapan itu datang dari dalam, faktor luar hanya membantu. Utamanya datang dari dalam, dan luar berupa pemanasan gabahnya dalam. Demikian pula pengembangan dalam pendidikan, sifat-sifat itu harus tumbuh dari luar, dari dalam, dan faktor luar hanya sebagai Google Map dan membantu kemana jalur tertentu. Perhatikan tahapan penetasan telur. Usaha menetas itu datang dari dalam, faktor luar hanya berpemanasan stimulus dan mereka mulai merasakan. Jadi di sini tidak bisa ditafsir di lahir paksa atau sesar, karena lahir paksa sesar itu sebenarnya meri ini belum siap alat pernapasnya untuk menghadapi dunia luar. Jadi tidak bisa meri dipaksa lahir sesar seperti pemaksaan pada manusia lahir sesar karena rasa takut dan kepentingan lainnya. Dan secara alamiah beginilah proses kelahiran itu, yaitu membelah lapisan cangkangnya, dunia internalnya, kemudian masuk ke dunia yang lebih luas. Ini prinsip belajar tentang kelahiran pada meri.